5 tempat misterius di bumi dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Yang pertama adalah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 106. Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk Allah yang keluar saat hari kiamat. 2. Telaga Ainul Hayat. Tempat misterius di bumi dalam Al-Quran yang belum ditemukan sampai sekarang berikutnya adalah Telaga Ainul Hayat. Merupakan sejumlah ahli tafsir, Ainul Hayat adalah air kehidupan yang dapat memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya meski hanya 1 tegukan, maka hidupnya akan abadi. Dalam sejumlah hikayat disebutkan bahwa saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, Allah menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesannya kemudian berubah menjadi Ainul Hayat atau si mata air keabadian. Tentang Ainul Hayat mencuat dalam cerita Nabi Khidir alaihissalam yang hidup pada masa Raja Zulkarnain. Namanya tertera dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101. Yang ketiga, Pulau Dajjal dikurung. Kemudian Dajjal menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Hal ini diterangkan dalam salah satu sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah Gunung Qaf. Tempat misterius di bumi berikutnya adalah Gunung Qaf. Sebagaimana diceritakan saat Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan tersebut Nabi Muhammad melihat panorama yang sangat indah, layaknya Blue Fray, tampak sinar membelah angkasa raya. Rasulullah yang terpesona dengan pemandangan tersebut lantas mengajak malaikat Jibril untuk mengunjungi tempat tersebut. Ternyata sinar biru itu adalah gundukan gunung besar yang bernama Gunung Qaf. Yang terakhir adalah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Sulaiman alaihissalam merupakan raja yang sangat kaya dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Dalam literatur bangsa Yahudi, Nabi Sulaiman disebut Solomon. Saat ini keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh. Bangunan dari istana tersebut yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 4-7. Dalam kisah lain disebutkan bahwa istana Sulaiman merupakan pintu yang terbuat dari kayu zaitun dan kayu cemara, lalu lantainya terbuat dari kaca dan emas.